Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat rahmanillah wa yahkunna. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dan berikan keberkahan dalam waktu dan umur kita serta segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk tegak dan berjalan di atas sunnah beliau serta bersemangat dalam pelajari, mengamalkannya serta mendakwahkannya. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-12 dari Kitabul Mar'ah, Durusul Mar'ah, yaitu pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan kewanitaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum perhiasan atau ketentuan kode etik bagi para wanita dalam berhias atau memiliki perhiasan. Tentu tidak diragukan dan sebuah fitrah seorang wanita memiliki keinginan dan jiwa seni, ya, jiwa berhias, ingin selalu tampak indah dan cantik di depan suaminya ataupun di hadapan orang lain. Namun ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh setiap muslimah di dalam perhiasan tersebut, ya, di dalam memiliki perhiasan tersebut. Karena sebagian kaum muslimah ada yang kadang-kadang yang menghabiskan waktunya ataupun hartanya demi untuk sekedar mengikuti model dan gaya. Tentu ini sebuah kerugian bagi seorang muslimah. Bila dia disibukkan pikirannya, perhatiannya, dan waktunya untuk mengikuti berbagai model-model terbaru, dari sepatu, dari kerudung, dari baju, dari ponsel, dan segala macam alat-alat yang dia miliki selalu ingin tampak terbaru. Ya, dan ini suatu hal yang perlu diperbaiki pada kepribadian seorang muslimah. Ya, jika dia mengikuti media-media sosial yang dia perhatikan adalah akun-akun yang menampilkan berbagai model-model terbaru, baik dari pakaian maupun perhiasan lainnya. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mensyariatkan sesuatu dan tidak memberikan sebuah ketentuan untuk hambanya kecuali dalam perintah dan ketentuan tersebut dapat kebaikan bagi manusia atau bagi umat muslimah dalam urusan dunianya, dalam dirinya, dan dalam masyarakatnya. Pasti akan membawa sebuah kebaikan. Tetapi kita lihat masyarakat yang gila dengan model, masyarakat yang kesehariannya hanya berpikir dan mencari harta demi untuk bergaya, ya, di dalam penampilan, ya, bahkan lupa menghiasi dirinya yang batin dan lebih mengutamakan perhiasan dirinya yang zahir, yang tampak. Padahal hakikat dari perhiasan seorang wanita itu bukanlah baju dan tampilan luar saja. Jauh yang lebih penting dari itu adalah perhiasan batinnya, akhlaknya, imannya, keyakinannya, ya, kesopanannya, dan tingkah lakunya. Karena kecantikan yang lahir itu hanya terbatas, ya, dan itu hanya sekedar untuk polesan di luar, mendapatkan kesenangan mata orang lain, tapi bukan mendapatkan kesenangan bagi dirinya. Ya, kepuasan yang terbatas. Karena setiap model yang diikuti hari ini merupakan suatu model yang terbaru, esok dia sudah menjadi sesuatu yang biasa dan usang. Maka dari itu sibukkanlah diri kita, diri antunna, kaum muslimah,
untuk selalu memperhatikan hiasan batin, memperhatikan keindahan hati, keindahan akhlak, keindahan ibadah, keindahan imannya. Dan itu jauh lebih penting dan jauh lebih mempercantik diri seorang wanita. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan dunia ini adalah perhiasan. Ya, adunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik wanita, perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleh. Bukan wanita yang cantik, tapi wanita yang salihah. Karena kecantikan kadang-kadang membawa manusia rasa ujub, bangga, sombong, congkak, dan memiliki jiwa ingin selalu dipuja dan dipuji. Apalagi menginginkan hal itu dari lawan jenisnya. Maka dari itu, satu nasihat kepada para muslimah, ya, hendaklah seorang muslimah rajin belajar, modeli diri antunna dengan ilmu, akan mengetahui ya hal-hal yang dapat memperindah dirinya, ya, memperindah dirinya secara lahir dan batin. Baik, Islam tidak mengharamkan wanita untuk berhias. Bahkan Allah, ya, dan innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata Rasulullah SAW, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka dari itu seorang wanita juga harus menjaga kebersihan keindahan dirinya di hadapan suaminya. Ya, salah satu adab yang mulia bagi seorang wanita adalah selalu menampilkan diri yang bersih, rapi, cantik, menawan di hadapan suaminya. Maka tidak salah jika wanita belajar bagaimana berpenampilan bersih, cantik, ya, bagaimana dunia kecantikan, ya, tentu sekedarnya, yang penting tidak berlebih-lebihan. Jangan hanya setiap bulan menghabiskan uang demi untuk fashion, untuk berhias, demi untuk merawat diri, bahkan lupa untuk berinfak dan memberikan bantuan kepada kaum du'afa. Nah, jadi Islam tidak melarang wanita untuk berhias. Islam tidak melarang wanita untuk memiliki kecantikan, mempercantik dirinya selama mengikuti batasan-batasan, terutama tidak menyerupai gaya orang-orang yang di luar Islam dan tidak melakukan kemubaziran, ya, atau berlebih-lebihan, ya, apalagi sampai meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Baik, kita akan sebutkan penjelasan yang dikupas oleh penulis dalam Kitabul Mar'ah ini. Beliau berkata, al-mar'atu wa tahalli, yaitu wanita dan berhias. Ya. Ayatuhal mar'ah, wahai para wanita muslimah, innallaha qad abaha laki at-tahalli bisa'i anwa'il huli. Sesungguhnya Allah telah membolehkan bagi engkau untuk berhias dengan segala macam bentuk perhiasan. Ya, minad zahab, baik itu berbentuk emas, wal fiddah, perak, wal jawahir, permata-permata lainnya, wal wurud, bunga-bunga, ya waridal kemin, ya, dan lain-lain demikian. Dibolehkan. Namun tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, tidak mengapa seorang wanita mempercantik diri dan membeli perhiasan baik rupa perak, emas, dan permata-permata, berlian, atau perhiasan-perhiasan lain berupa bunga dan lain sebagainya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ihdari minal israf fil libasil huli. Nah, hati-hati, waspada dari hal berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama apa? Jangan sampai pada tingkat israf. Sebagian kaum wanita, ya, sepatunya ada 3 lemari.
atau bajunya ada 2 lemari. Ini kan berlebih-lebihan, ya. Dan juga umpamanya perhiasan rumah tangga, ya, yang jumlahnya, yang harganya kadang-kadang sampai puluhan juta, sementara dia untuk memberikan bantuan kepada duafa, tetangga, fakir miskin, karib kerabat, jarang sekali. Tentu sangat merugi hanya harta sekedar ditaruh, dipajang di rumah. Kadang-kadang perhiasan, ya, seperti perhiasan yang ada di lemari, ada macam-macam cerek, ada macam-macam piring, dan yang kadang sampai harganya ratusan juta. Ini suatu kemubaziran, ya, suatu kemubaziran yang luar biasa. Padahal begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang butuh untuk sumbangannya, sebagai tabungannya, ya, agar dia tetap cantik dan molek di akhir kelak. Ya, jangan menjadi wanita-wanita yang bau busuk di dalam kuburnya, apalagi di dalam neraka. Na'udzubillah. Agar anti tetap memiliki kecantikan, kemolekan, ya, di dalam surga, maka perhiasilah diri anti dari hari ini dengan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hindari berlebih-lebihan di dalam membeli alat-alat kecantikan, dalam membeli pakaian, ya, sepatu, baju, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang harganya sampai puluhan juta. Ya. Dan ini kadang-kadang merusak suasana di majelis pengajian. Datang ke pengajian bukan untuk mencari ilmu, tapi melihatkan bahwa dia adalah orang yang mengerti dengan tren, mengerti dengan gaya, ya, lebih bisa berdandan dan sebagainya. Ini suatu niat-niat harus dihindari, karena di sana akan terdapat nilai-nilai al-kibr sebenarnya yang nanti akan dijelaskan. Jadi yang pertama apa yang diperhatikan seorang wanita muslimah dalam berhias? Hindari sifat mubazir, hindari sifat berlebih-lebihan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Qul washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah wa la tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, jadi yang dilarang bagi wanita apa? Berlebih-lebihan. Kadang-kadang minyak harum, minyak wangi aja, ya, di stok sekian puluh botol, ya, dengan bermacam merek, bermacam wangian. Ini berlebihan. Berlebihan itu tidak boleh. Sepatu demikian juga, ya, setiap keluar model baru dibeli, ya, kadang-kadang sudah sampai 3 lemari. Kadang-kadang demikian pula baju. Nah, maka oleh sebab itu tas, ya, berlebihan tidak boleh. Diperbolehkan wanita itu berhias, berdandan, mempercantik diri, tapi ingat satu kaidah yang pertama apa? Tidak boleh berlebih-lebihan, karena akan merugikan wanita itu sendiri. Jadi kita katakan jauh lebih penting mempercantik diri untuk di akhir kelak daripada dunia ini. Karena dunia ini bagaimanapun anti berusaha agar kulitnya tidak keriput, ya, agar kulit tetap cerah, dipandang indah, cantik, ya, namun tetap akan mengalami kekendoran bagaimanapun upayanya. Ya, jangan hanya berpikir kulit tidak kendor, tapi tidak pernah berpikir bagaimana iman yang kendor. Ya. Berpikir bagaimana tampilan luar indah, cantik, molek, tapi tidak berpikir bagaimana hati kita menjadi cantik, indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecantikan lahir tidaklah akan berguna dan tidak berarti apa-apa bagi seorang muslimah kalau batinnya adalah yang kotor, jelek, busuk, ada dengki, ada namimah, ada ghibah, ada sombong, ada ujub, ya, dan seterusnya. Jadi para wanita muslimah, kecantikan yang lebih hakiki bagi seorang wanita adalah adab, akhlaknya, tingkah lakunya, cara bicaranya, kesopanannya, ya, ibadahnya kepada Allah, tentu lebih utama lagi, ya, tauhidnya, imannya, ya. Dalam hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, berkata dalam sabda Rasulullah SAW, "Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah." Kata Rasulullah SAW, makan dan bersedekahlah dan pakailah pakaian, ya, tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan,
wala makhila, dan juga tidak ada rasa sombong. Ya, hadis riwayat Imam Nasa'i. Dan juga riwayat Imam Bukhari dalam keadaan mu'allaqan, ta'liq, ya, israf adalah mujawazatul haddi fi kulli fi'lin wa qawlin. Israf itu adalah melampaui batas, baik berbentuk perbuatan maupun perkataan. Jika kita coba melihat ayat-ayat lain tentang israf, ya, mubazir, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut mubazir itu adalah temannya setan, ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan, ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ini ayat diulang berapa kali dalam ayat yang lain. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang memanen panenannya, kemudian menyuruh untuk membayarkan zakatnya, wa atu haqqu yauma hasadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukulu waz zaituna rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadi wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, ambillah pakaian kalian yang bagus ketika mau berangkat ke masjid. Ya. Kemudian apa? Kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak mensukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik. Jadi makan dan minum juga boleh, berhias juga boleh, mencetak duitan, tapi hindari berlebih-lebihan. Sebenarnya kita tadi, ya, menyetok yang berlebihan, ya, kadang-kadang ketika, dan juga bukan hanya dari perhiasannya, kadang-kadang ibu-ibu ini, ya, kadang-kadang dalam belanja ketika cabai lagi murah atau suai ikan murah dibeli banyak-banyak, namun akhirnya busuk, tidak dimasak dengan sempurna, tidak habis untuk dimasak dan seterusnya, ya. Dan jangan suka pakai istilah haji mumpung, tapi selalu perhatikan, ya, berapa kebutuhan kita, penuhi sesuai kebutuhan kita. Sebetulnya rezeki kita cukup untuk kita diberikan Allah SWT. Tidak ada rezeki yang kurang sebenarnya. Namun yang membuat kita hidup sulit, membuat kita susah adalah gaya yang terlalu besar daripada kebutuhan kita. Gaya yang terlalu besar daripada kebutuhan kita. Baik. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Isra, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Jadi ini dianjurkan dulu berinfak. Ya, dianjurkan berilah karib kerabat haknya, dan fakir miskin dan orang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian, ya, melakukan kemubadziran, ya, secara berlebih-lebihan. Tabdzir tabdzira, takkid lagi. Ya, tubadzir tabdzira. Jangan kalian benar-benar berbuat mubazir sehingga lupa untuk berinfak. Kadang-kadang makanan berlebih, ya, dibuang, ya, dan banyak sekali hal-hal yang tidak pantas, ya, termasuk merendahkan nikmat yang telah Allah berikan. Makanan, minum di setengah gelas terus dibuang atau ditinggal, ya, pesan makanan, ya, ada semacam seakan-akan itu model gaya, dianggap sebagai orang kaya sehingga harus menyisakan makanan. Ini suatu adab dan akhlak yang sangat buruk yang harus kita tinggalkan. Ya, seakan-akan kalau orang kota, orang moderat, orang hebat, orang berpendidikan, ya, kalau makan itu tidak menghabiskan, kalau minum harus sisakan. Begitu kayak gaya kadang-kadang. Ada seakan-akan modelnya begitu, ya. Dipahami seakan begitu. Ini suatu pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Justru itu adalah bentuk orang yang tidak mengerti ajaran agama, orang yang bodoh. Ya, yang mestinya dia menghabiskan apa yang dia makan, ya, apa yang dia minum, tidak menyisahkan, ya, kan terlihat bahwa dia kalau membuat seperti itu sebagai orang yang tidak mengerti tentang aturan agama ketika dia mubazir tersebut. Dan bahkan dilarang, setelah dilarang oleh Allah SWT, disebutkan bahwa mubazir itu adalah suatu sifat dari setan. Ya, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah teman-temannya setan. Jadi begitu tercelanya sifat itu,
Allah katakan bahwa orang yang berbuat mubazir itu adalah orang yang apa? Temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbi kafur. Setan itu adalah ya kufur nikmat kepada Rabbnya. Kufur kepada Rabbnya. Maka begitu tercelanya perbuatan itu. Di samping Allah telah sebutkan wala tubadzir tabdzira, larangan sebetulnya sudah jelas haramnya. Namun demi untuk menegaskan lagi larangan itu, Allah katakan sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah temannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini beberapa penjelasan tentang tercelanya mubazir dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat ibadur Rahman. Dia adalah orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa la yaqturu, juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Dia di antara hal yang itu. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke pundakmu. Ya. Kikir maksudnya. Wala tabsurha kullal bas, dan juga pula lepaskan selepas-lepasnya. Maksudnya apa? Israf, berlebih-lebihan pula memberi. Fataquda maluma mahzura, lalu setelah kamu duduk dalam keadaan tercela dan merugi. Nah, ini berapa hal yang perlu dipelajari oleh kita dan kita ketahui ya, bagi para wanita betapa kadang-kadang tasnya sampai puluhan juta, ratusan juta, hanya tas. Subhanallah. Di sana banyak anak yatim, di sana banyak para janda yang butuh bantuan, di sana banyak anak terlantar dalam pendidikannya, di sana banyak sekali kebutuhan dalam dunia dakwah ini, kita tidak ikut andil. Tapi untuk satu hak tas saja sampai ratusan juta. Bayangkan. Yang anehnya kadang-kadang di Migaya, rumahnya masih ngontrak, punya rumah belum, tapi kalau beli tas itu ratusan juta. Beli sepatu puluhan juta. Beli baju puluhan juta. Subhanallah, gimana pola berpikir manusia seperti ini? Ya begitu ya, terbaliknya pola berpikir ketika kita jauh dari pendidikan agama. Sehingga banyak sekali hal-hal lebih penting tidak menjadi penting dalam hidup kita, dan sesuatu yang tidak penting menjadi hal-hal yang diperdulikan dan diutamakan dalam hidup kita. Maka kita nasihatkan kepada wanita muslimah, jika Allah memberi rezeki kepada antunna, ya syukuri, nikmati tanpa harus dengan mubazir tersebut. Ya. Mubazir semuanya adalah merupakan sifat yang sangat tercela dalam agama kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga kabar-kabar burung. Ya, kata orang begini, katanya begitu ya, katanya begitu ya, ya, katanya ada begini, katanya ada begini ya, katanya kabar-kabar burung ini nggak boleh disebar. Orang yang suka membuat hal-hal seperti ini, dia telah menyebarkan sebuah berita-berita bohong yang dia akan dihisab ya kelak di akhirat. Kemudian apalagi yang tidak disukai Allah SWT, kila waqal, kemudian wakasratu soal, banyak bertanya, banyak meminta. Ini ada dua penafsiran oleh para ulama, bertanya tentang hal-hal yang detail-detail yang tidak urgent dalam masalah agama, atau meminta-minta dalam artian meminta sumbangan ya untuk keperluan pribadi ya. Yang ketiga wa idaatul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Ini yang disebut dengan tabdzir tadi ya, sampai beli sepatu puluhan juta ya, beli tas ratusan juta. Tentu sangat merugi seseorang ya kalau hartanya dihamburkan kepada hal yang tidak begitu penting ya. Alangkah baiknya dia kumpulkan, dia bangun sebuah masjid, ya, dia bantu fakir miskin, ya, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan agama yang membutuhkan uluran tangan. Akan lebih baik itu dilakukannya. Sehingga tadi modal kecantikan di akhirat lebih besar dia miliki. Dia akan menjadi wanita-wanita yang cantik dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu berapa penjelasan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW tentang larangan berbuat mubazir, berlebih-lebihan ya untuk hal yang tidak perlu. Ya. Jadi mubazir itu ada dua bentuk ya, imma jumlahnya yang terlalu banyak atau harganya ya bisa dari sisi kuantitas atau bisa jadi kualitas tabzir.
Masa untuk kopi dibeli umpamanya 50.000. Ya, mungkin orang-orang yang bergaya, tapi sebetulnya hanya sekedar gaya sebetulnya. Rasa sampai di mana rasa? Ya, kalau belanja dengan hal-hal seperti itu. Ya. Kadang-kadang boleh kau sebotol kopi 30.000, 40.000, berani. Ya, tetapi ketika untuk menyumbang, ya membantu orang-orang membutuhkan kegiatan-kegiatan sosial agama sangat sulit ya keluar. Ini yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh para wanita muslimah dan memiliki perhiasan, yaitu ihdari min libasil huli litakabburi. Nah, jangan tujuannya ketika memakai perhiasan itu untuk membangga diri di hadapan orang lain. Mempertunjukkan saya lebih kaya, saya lebih bermodal, saya lebih tenar, saya lebih ini dan lebih itu. Ini menunjukkan, ya dipakailah baju-baju yang mewah, tas-tas yang mewah, ya kadang-kadang merusak suasana di kalangan dalam pengajian, ya sehingga ketika dia pakai demikian ada lagi orang yang bisa menyaingi datang lagi dengan, sehingga itu yang ada tertampak adalah tas-tas, sepatu-sepatu yang mewah, baju-baju yang mahal. Ini sudah berubah suasana. Ya, berubah pengajian menjadi suasana seperti arisan yang saling menampak kekayaannya dan perhiasannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu diperhatikan oleh para wanita muslimah. Karena mulai muncul gejala-gejala di pengajian-pengajian kita, ya, kajian offline umpamanya, ya, udah mulai muncul, ya, memakai pakaian yang mewah-mewah ke pengajian, bawa tas yang mewah, ya, berpenampilan wah. Ini tujuan ke pengajian itu apa? Ingin membanggakan diri, ingin memperlihatkan keberadaannya sama orang lain, ya. Maka hindari. Yang pertama tadi, jangan mubazir. Yang kedua apa? Jangan tujuan ketika memakai perhiasan adalah untuk membanggakan diri di hadapan orang lain. Ada sifat kibir, sombong. Li'anna ma'aka amwalan, ya, untuk agar engkau memperlihatkan kepada orang lain bahwa kamu punya harta, ya, dan orang lain tidak seperti dia, ya. Duna ghairika minnas, seakan-akan manusia lain tidak demikian, ya. Kadang-kadang kita ingin dihargai orang dari sisi penampilan, ya, penampilan luar kita, dari segi baju, dari segi penampilan, identitas, ya, ingin dihargai orang dari sisi, tidak dihargai orang dari segi akhlak kita, tidak dihargai orang dari segi ilmu kita. Maka hindarilah memakai perhiasan dengan tujuan untuk berbangga, memperlihatkan, ya, kelebihan di atas orang lain. Bal tawadhu'i wantabihi li hadzal hadis. Nah, hendaklah seorang wanita itu tawadhu', ya. Dan ada sebagian orang, ya, yang tawadhu', ya, kita lihat dia kalau hartanya mungkin miliaran, tapi HP yang sederhana, ya, sesuai dengan kebutuhannya dia miliki, juga bajunya juga biasa-biasa saja. Itulah orang-orang yang zuhud dan tawadhu. Ini kadang-kadang yang lebih parah itu sebetulnya dia ngutang semua, tapi penampilan luar biasa. Ya, hutang juga setinggi pinggang, ya, dan dia memakai pakaian yang mewah dalam penampilannya. Ini satu hal yang, ya, itu tidak dilakukan kalau orang ini adalah sebagai orang yang sombong di hadapan manusia, berhutang demi untuk gaya hidup, ya, membeli kendaraan kah, rumah kah, dan seterusnya. Dan bahkan tetapi harusnya wanita muslimah tawadhu', ya, tawadhu'. Baik. Wantabihi li hadzal. Dengarkan hadis berikut ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sebelumnya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, kulu washrabu wal basu fi ghairi israfin wala makhila. Makan dan minumlah dan berpakaianlah, ya, tanpa berlebihan, wala makhila. Makhila ini adalah tidak ada rasa sombong. Berkata Ibnu Abbas, qul ma syi'ta. Ya, jangan dalam ketika pakaian ada rasa sombong. Qul ma syi'ta walbas ma syi'ta. Kata Ibnu Abbas, makanlah apa yang engkau inginkan, pakailah apa yang engkau inginkan, ma akhta'atka isnatani sarf wa khil. Selama engkau tidak, ya, melakukan kesalahan dua hal. Yang pertama apa kata Ibnu Abbas? Sarafun, berlebih-lebihan. Yang kedua, makhila, yaitu adalah sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaqan, yaitu sombong.
Nah, kita lihat ya, banyak pula ayat-ayat dan hadis yang menerangkan bahaya sombong bagi seorang muslim atau muslim. Waspada dengan hari ini. Ya, pertama Allah kisahkan apa yang membuat iblis, apa salah satu sifat iblis, aba wastakbar. Ketika Allah menyuruhnya sujud kepada Adam, dia enggan, wastakbar, sombong. Bagaimana dia sombong? Dia katakan kepada Allah SWT ketika Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau iblis berkata, ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Terasa sombongnya. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin, karena aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia daripada api, lebih mulia dari tanah. Ini prediksi dari iblis. Na'udzubillah min hadis. Menunjukkan begitu tercelanya sifat sombong itu. Dia merupakan salah sifat yang membuat iblis terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Oleh sebab itu berkata bin Malik li Fudail bin Mahlab, ini uridu an a'udhaka bi syai'in. Ya, kata Auf bin Malik, aku ingin memperingatkan engkau dengan sesuatu. Iyyaka wal kibr. Hati-hatilah engkau terhadap kesombongan. Fa inna awwalu dzambin asallahu bihi iblis, ya. Fa innahu awwalu dzambin asallahu bihi iblis. Kesombongan itu adalah dosa yang pertama kali Allah didurhakai oleh iblis. Kemudian dia membaca firman Allah SWT, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, mereka sujud, lalu mereka sujud kecuali iblis enggan dan sombong. Baik. Kemudian juga sombong merupakan sifat orang-orang musyrikin ketika didakwahi oleh para anbiya seperti kaum Nabi Nuh. Ya. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, ja'alu asabi'an fi adhanihim, mereka jadikan jari-jari mereka di telinga mereka yang untuk menutup telinga mereka, wastaqdhiwam, dan mereka tutup muka mereka dengan pakaian mereka, wasarru wastakbaru istikbar, dan mereka selalu melakukan menolak kebenaran itu, wastakbaru istikbar, mereka menyombong dengan sesombong-sombongnya, menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Baik. Dan karena itu pula Allah mengatakan kaum Nabi Ad, kaum Ad, ya, fa amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqq. Adapun kaum Ad adalah mereka telah berkesombongan muka kami tanpa ada alasan yang benar. Wa qalu man asyadu minna quwwah, mereka katakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang hebat daripada kami? Siapa yang lebih hebat teknologi daripada kami? Gitu ya. Awalam yaru anallahu alladzi khalaqahum huwa asyadu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Ya, wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Kirim angin kencang badai topan memporak-porandakan semua bangunan-bangunan mereka. Ini bahaya dari kesombongan. Bayangkan, ya. Hendaknya seorang wanita muslimah dan kaum muslim secara umum takutlah dari kesombongan. Semua banyak sekali jawaban para para nabi, para rasul mengingkari risalah para anbiya dengan kesombongan. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, ya, di mana kaum Nabi Syuaib dan kaum Nabi Saleh, ya, mereka menyombongkan sombong pada nabi mereka. Sebagaimana Allah kisah juga, ya, kaum Samud, mereka orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Kemudian juga kaum Nabi Syuaib, qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Ya. Mereka orang-orang sombong itu dari kaum Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Syuaib, kami akan mengusirmu dari negeri ini. Ya, dan orang-orang yang mengikut engkau wahai Syuaib. Nah, atau engkau la ta'udun bi millatina, atau engkau kembali lagi pada agama kami. Dan begitu banyak ayat-ayat yang mencela tentang kesombongan dan merupakan sifat yang sangat tercela, sifatnya orang-orang yang menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis,
kaum musyrikin dan Rasul. Baik. Dalam sunnah Rasul SAW juga menyebutkan di mana orang sombong ya yang lalu diinjak oleh qala dzarratin min kibri, dari rasa kesombongan. Lalu ada sahabat yang bertanya, faqala ya Rasulullah, la uhibbu an yakuna thawbahu hasanan. Jadi ingin ditanya nih, wahai Rasul, Rasulullah SAW, ya, wahai Rasul, bagaimana kalau salah seorang kita ingin memiliki baju yang bagus? Apakah itu sombong? Wa na'lahu hasanatan, dan sandal yang bagus. Apakah itu sombong? Tidak sombong, ya, tidak merupakan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan, kata Rasulullah SAW. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtin nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu yang sombong. Jadi ketika dia memiliki pakaian yang mahal, merasa dia lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih memiliki harga diri, kehormatan dan seterusnya di atas orang lain. Taib. Itulah di antara dalil-dalil yang melarang kita untuk tidak sombong dalam memakai perhiasan-perhiasan yang kita miliki. Nah, kadang-kadang kan memang sengaja ketika ada orang bertamu ke rumah, diajak ke kamar, dilihatkan ini, dilihatkan itu. Oh, ini dibeli di Eropa ini. Ketika saya ke Perancis ini, ketika saya ke Australia, dibangga-banggakanlah berbagai alat-alat yang dibeli di luar negeri oleh dia. Ya, yang demi untuk merasakan ada rasa kebanggaan dalam dirinya atas hal itu. Maka oleh sebab itu orang-orang yang sombong, apa yang tempatnya adalah di neraka. Sebenarnya ketika surga dan neraka berbangga diri, maka neraka mengatakan, faqalatinnar fiyal jabbarul mutakabbir. Di dalamku ada orang-orang yang sombong dan congkak. Nah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimullahu yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak ajak mereka bicara pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah membersihkan dosa mereka. Dan Allah tidak melihat kepada mereka. Walau adabun alim, dan bagi mereka lah azab yang pedih. Syekhun zanim, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzdzab, dan penguasa yang pendusta. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Dalam miskin sombong lagi, ya. Itu di antara orang yang nanti Allah tidak akan bicara kepadanya, tidak mensucikannya, dan tidak melihat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Berikutnya, kita lanjutkan. Yang kedua, apa harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam hias? Tidak boleh ada rasa bangga dalam memakai pakaian perhiasan. La takhruji bihadil huli liyarahu rijal al-ajanib. Nah, jangan engkau wahai wanita muslimah keluar memakai perhiasanmu agar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu, ya, atau agar dia mendengar perhiasanmu yang tersimpan dan terlihat oleh laki-laki, ingin menyenangkan ya orang-orang yang melihatnya dari laki-laki yang bukan mahram. Ya. Ini jadi yang ketiga nih. Jangan tujuannya keluar rumah agar memperlihatkan perhiasan itu kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimah untuk menjaga kehormatannya dan perhiasannya agar tidak ditampakkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan sampai kalian hai wanita-wanita muslimah menghentakkan kaki kalian agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan kalian. Karena sebagian wanita ada memakai gelang yang berbunyi-bunyi atau gelang kaki dan sebagainya, terdengar ya perhiasan yang tersimpan di dalam bajunya, dan ini nggak boleh. Jangan sampai ya bergaya mempercantik diri tujuannya untuk menyenangkan laki-laki yang bukan menyenangkan suami.
oleh wanita muslimah ketika memilih perhiasan yang berhias, yaitu la tathalli bil huli alladhi wa ala hayati suwar zawatil arwahna. Hindari hiasan-hiasan yaitu yang berbentuk makhluk hidup yang bernyawa. Nah, kadang-kadang kuai atau gelang cincin, kadang-kadang kucing atau apa ya, hal-hal yang diharamkan, berbentuk ular kadang-kadang ya tidak boleh. Ada bentuk kupu-kupu atau buah kalungnya, nah ini nggak boleh. Jadi hindari perhiasan-perhiasan itu yang berbentuk makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Tamasil atau patung-patung ya, alladhi kal farasha, seperti kupu-kupu kah, wa'thu'ban, ular kah, wal ghazal, ataupun ghazal itu adalah itu ya kijang atau rusa ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang pajangan di rumah ada berbentuk kuda, kadang-kadang juga penyanggah meja, ada kepala kuda. Nah, ini harus hias, diperhatikan. Perhatikan hiasan-hiasan rumah tangga kita, jangan sampai mengandung hal-hal yang di agama, sehingga merugikan kita sendiri. Yang pada dasarnya ingin hiasan itu adalah salah satu petaka yang membawa kita ke dalam azab Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindari perhiasan yang dipakai, yang dimiliki, yang dipajang di rumah, yaitu sesuatu yang berbentuk makhluk hidup, sesuatu yang berbentuk makhluk, baik lukisan kah, atau pajangan-pajangan, ya, ataupun alat-alat minum, ya, cerek, jangan ada yang berbentuk ular kobra atau binatang tertentu, ya, atau gelas dan semacamnya, ya, hal itu. Wa ankiri alaman labisat huliyan ala hayati suwar dawatil ahwa. Hendaklah kalian memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kalian yang memakai perhiasan dalam bentuk makhluk yang bernyawa, ya, karena hal itu harus dihilangkan, ya, dan dirubah, ya. Sebenarnya dalam hadis Abi Hayyat Al-Asadi, ia telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ala ab'athuka Rasulullah SAW, apakah engkau aku utus melaksanakan tugas sebenarnya Rasulullah memerintahkan aku, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abi Hayyat, Allah tada'a timsa illa tamastah, tidak engkau menemukan patung kecuali engkau hapus, suratan, ya, atau suratan, atau tidak engkau melihat sebuah patung atau foto, maksudnya yang berbentuk makhluk hidup, kecuali engkau melihat kuburan yang ditinggi, ya, yang ditinggikan melebihi dari satu jengkal tanahnya, yang dibangun kubah besar berbentuk rumah, untuk apa perintah dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Rasulullah illa sawa, Imam Muslim. Ini jelas ini untuk banyaknya orang-orang yang mengatakan sebagai kuburan wali, ya, lalu mereka bangun bangunan yang kadang-kadang memakan biaya miliaran rupiah. Ini subhanallah, ya, membazirkan uang untuk hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung-patung, menghapus foto-foto, kemudian merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Baik, ini bukan kata-kata siapa, ya, karena kadang-kadang dipelintir oleh sebagian orang-orang, oh itu pandangannya Wahabi. Ini ada hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya tentang membangun di atas kuburan dan diperintahkan untuk dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kelima, wahai para wanita muslimah, tasaddaqi mimma ataqillahu. Adalah muslimah untuk sedekah dari apa yang Allah berikan kepadamu, sekalipun dari perhiasanmu. Ya, sekalipun dari perhiasanmu yang engkau pakai, ya, talbasinahu, perhiasan engkau pakai sendiri. Fa inna ma 'indallahi khairun wa abqa, karena apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang tadi kita ingatkan. Jangan mubazir, jangan berlebih-lebihan di dalam membeli perhiasan, ya, sampai disimpan, ya, berkarung-karung umpamanya, atau
sekadar untuk ya perhiasan diganti hari ini, per hari diganti dan seterusnya. Maka di sini adalah seorang wanita membiasakan diri untuk selalu banyak bersedekah, berinfak, memberi hadiah, sekalipun dari perhiasannya sendiri. Karena apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada dan lebih kekal dari apa yang dia pakai di dunia ini. Fa'ati min huliki fi baramijil khair kas-sadaqat. Hendaklah engkau wahai wanita berikan dari perhiasanmu dalam berbagai program-program kebaikan seperti sedekah, bi'i minhu bi bina'il masjid, atau juallah perhiasan ya untuk membangun masjid, atau amalin waqfin laki, atau ada wakaf ya, engkau memiliki perhiasan lalu engkau jual ya sekian miliar simpan ya buat wakaf sendiri ya. Wakaf ini ada jenisnya, wakaf untuk keluarga, bisa wakaf untuk karib kerabat, bisa wakaf untuk kaum muslimin secara umum. Nah, itu kecantikan yang sangat dibutuhkan di akhir kelak, yaitu kecantikan iman, amal soleh. Baik, itulah hakikat dari kecantikan. Kecantikan iman, akidah, amal, dan akhlak. Baik, kemudian ya, awli kafalati yatim, atau untuk ya membantu anak yatim, rumah yatim, membantu anak yatim. Awli sadaqati al-faqir, atau membantu orang-orang yang fakir, ya. Au a'ti min huliki li ba'dil jihad khairiyah, atau engkau berikan ya sebagian daripada atau dari perhiasanmu kepada lembaga-lembaga sosial ya agar ya jadikan bagimu dalam urusan sedekah bagi orangnya sebagai perpanjangan tangan darimu orang yang butuh. Kemudian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya terdapat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya, Rasulullah SAW berkata, kharaja Rasulullah SAW fi adha au fitrin ila al-musalla famarra ala an-nisa'i faqala ya ma'syara an-nisa tasaddaqna fa inni uridukunna akthara. Nabi Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di sini, keluar menyalakan syarat, beliau melewati ya lapangan sholat. Ketika melewati para wanita, Rasulullah SAW memberikan nasihat para kaum wanita, hendaklah kalian suka gemar bersedekah, karena aku melihat kebanyakan isi neraka itu adalah kaum wanita. Ada sebagian orang liberal memahami hadis ini merendahkan kaum wanita, ini merendahkan kaum wanita. Ini bertentangan nilai gender. Ya, karena kebodohan dalam memahami maksud hadis ini. Ini adalah peringatan demi menyelamatkan wanita-wanita dari neraka. Justru mengangkat itu hal-hal yang akan merendahkan wanita. Ini bukan merendahkan, justru mengangkat dan memberitahu kepada mereka supaya mereka menjadi rendah dan hina di akhirat kelak. Maka berikan ya Islam mengangkat derajat wanita itu. Ya, maka Rasulullah sebutkan, aku melihat kebanyakan apa? Yang pertama adalah wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Faqulna wa bima ya Rasulullah? Ada wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tuksirna la'na wa takfurna ashir. Wanita itu suka mengupat, melaknat, membenci maki. Nah, ini satu sifat wanita yang perlu diwaspadai, yang akan menyebabkan dijerumuskan dalam neraka, yaitu lisan yang dijaga kepada kerabatnya, orang tuanya, dan orang lain. Itu lisan yang tajam, lebih tajam dari sembilan. Para wanita, bahwa hiasan yang tercat itu bukanlah emas dan perak yang kau pakai, tapi adalah pada lisanmu yang mampu mengeluarkan mutiara-mutiara yang suami, ya istri, kepada anak-anak, ya pada suaminya, kepada orang tuanya, kerabat, orang-orang lain. Yang kedua adalah takfurun ashir, yaitu kufur tidak mensyukuri apa yang diberikan
suaminya. Dan ini suatu sifat yang sangat terlihat pada banyak wanita. Ini sifat mayoritas wanita. Illa man rahimahullah. Kecuali wanita yang mendapat rahmat dari Allah. Sifat yang dua, sifat yang terjelek pada wanita. Itulah wanita banyak menjadi penghuni neraka dengan dua sifat yang terjelek ini. Lisan yang tajam, kemudian tidak pernah merasa bersyukur dari apa yang diberikan oleh suaminya. Selalu saja merasa kurang dan kurang. Suaminya sudah pulang malam, berangkat pagi, bertulang demi untuk biayanya dan biaya anaknya. Namun yang keluar dari mulutnya tetap ada rasa kekecewaan, ya, dan mengeluh. Ini satu sifat yang perlu diperbaiki pada diri wanita. Baik. Kemudian banyak wanita di neraka, memang jumlah wanita jauh daripada laki-laki. Jadi sini hadis ini tidak mengerendah, justru kita dan menasihatkan meninggalkan perkara yang menyebabkan mereka terhina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Rasulullah SAW menasihatkan, wahai para wanita, banyaklah bersedekah. Ya, karena itu dapat menggugurkan doanya. Ya, karena Rasulullah as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa. Nah, oleh sebab itu wanita banyak bersedekah. Lisannya, jaga lisan. Jangan suka maki, mencaci maki, melaknat dan seterusnya. Dan jangan suka mengeluh, ya. Berterima kasihlah kepada suami Allah yang memperhatikannya, ya, berusaha berpikir 24 jam demi bagaimana membahagiakan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ma ra'aitu min nafisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama lebih mempengaruhi seorang kecerdasan seorang yang perkasa, ya, dari salah seorang antara kalian. Jadi wanita itu sangat, ya, mudah mempengaruhi, ya, seorang laki-laki. Cara menjadi fitnah. Ya, mara'aitu minaksalin wa din adzabalubin, yang sangat berbahaya bagi seorang laki-laki daripada seorang kali, kata Rasulullah SAW. Qulna, lalu para sahabat wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, sebut mereka itu kurang akal dan kurang agama. Kurang akal di mana sih? Bukan kurang kecerdasan maksud di sini. Ya, emosionalnya yang berbeda dengan laki-laki. Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah? Ini kecerdasan para sahabat bertanya. Walaupun dari bersama. Dalam hadis akan Abbas anhuma, ia berkata, ya, sabda Rasulullah SAW, ia berkata Ibn Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqala ata'un asyhadu ala Ibn Abbas anna Rasulullah SAW kharaja wa ma'ahu. Jadi ini hadis riwayat Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas bersaksi atas Nabi SAW atau bersaksi atas Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW keluar bersama Bilal. Wazanana ulam yusmi. Rasulullah SAW mengira para wanita-wanita tidak mendengar ceramah Rasulullah SAW yang ada di hadapan para sahabat laki-laki. Ya, wa'adahunna. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para wanita sahabat tersebut. Wa amarahunna bis-sadaqati. Lalu Rasulullah memerintahkan, menganjurkan para wanita-wanita sahabat untuk bersedekah. Faja'alal mar'atu. Nah, ini tauladanilah para sahabat yang soleh, para wanita muslimah di hari ini. Maka wanita-wanita sahabat yukil qurta, melemparkan antingnya, wal khatamah, dan cincinnya. Wa Bilal ya'khudhu bi tarafi saubihi. Lalu Bilal menerima sedekahnya melalui ujung bajunya. Dia diambil ujung bajunya oleh Bilal, ditampung begitu, ya, untuk mengambil menerima infak sedekah dari para sahabat, ya, yang dinasihati oleh Rasulullah SAW agar mereka, maka di antara mereka ada yang cincin, dan itu dalam penjelasan ini adalah yaitu penjelasan memotivasi agar lihat bagaimana mereka ketika diajak dan didorong oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah,
mereka justru menginfakkan perhiasan mereka sendiri. Ya, itu kemuliaan para wanita sahabat yang layak untuk diteladani oleh wanita-wanita muslimah hari ini. Baik. Berikutnya adalah yang keenam. Hendaklah ya apabila hiasan sampai 1 nisab, perhiasan emas atau peraknya sampai 1 nisab, jika emas 85 gram umpamanya, hendaklah membayarkan zakatnya. Nah, ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan ahkam, ya, tanmihatun ala ahkamin Aisyah, ya, takhtasul mu'minat, ya, kitab yang pertama, penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Pernah kita jelaskan tentang, atau dalam pelajaran fikih lain pernah kita jelaskan tentang hukum zakat bagi perhiasan. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak wajib zakat pada perhiasan. Tentu perhiasan yang normal nilainya. Ya, tapi kalau udah sampai yang jumlahnya besar, tentu tidak demikian, karena perhiasan yang normal itu adalah ya sebatas perhiasan, bukan sebagai simpanan, ya. Maka dalam mazhab ulama Hanabilah mengatakan bahwa perhiasan, ya, harta hiasan, perhiasan tetap wajib dizakatkan, yaitu emas dan perak. Nah, wala tabkhali bizakah, jangan engkau kikir untuk membayar zakat. Wahmi nafsaki min nari jahannam, hendaklah engkau jaga dirimu dari azab panasnya api neraka jahannam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, mana dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat bagi perhiasan yang telah menyampai nisab. Ya, beli emas di Januari tahun 2001, yaitu umpamanya 90 gram, ya, maka 31 Desember 2021 wajib dikeluarkan zakatnya, karena sudah sampai nisabnya melebihi, yaitu 85 gram. Nah, ini yang dimaksud. Hadisnya ada berdasarkan hadis Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allah malan falam yu'addi zakatahu, musila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra." Orang yang diberikan Allah harta dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya di akhirat kelak pada hari kiamat akan dijadikan seperti, ya, ular yang besar yang botak ke lehernya pada hari kiamat, yutawwaqahu yaumal qiyamah, yang melilit lehernya pada hari kiamat. Jadi harta zakat yang tidak dibayarkan zakatnya, tidak keluarkan zakatnya, harta yang tidak keluarkan zakatnya, maka akan, ya, dalam ayat akan dijadikan sebagai kipas setrika yang panas yang digosok dengan punggungnya, sebenarnya surat At-Taubah, ya. Nah, kalau ini adalah dalam ayat ini, dalam hadis ini dijelaskan, yaitu hartanya akan dijadikan sebagai seekor ular yang memiliki 2 taring, lalu ular itu lehernya lihzimat, ya, yakni kemudian ular itu matok-matok 2 pinggir dari ini, ya. Dan ular itu sambil mematok, menggigit orang tersebut, ana maluk ana kanzu, inilah hartamu, aku adalah hartamu, dan aku adalah simpananmu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna, ya, bima atallahu wa kharlahum bal huwa syarrun sawitawaquna ma bakhlu bihi yaumal qiyamah, ya. Maka Allah SWT menyebutkan, janganlah orang-orang yang kikir itu dengan apa yang Allah berikan kepadanya, baik bagi mereka, tapi itu adalah buruk bagi mereka. Hadis menjelaskan azab bagi orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, termasuk perhiasan di sini, ya. Asy-syuja' adalah hayatul dzakar, adalah ular jantan, ya. Su'ban, aqra adalah la syara lahu, yaitu yang tidak punya rambut. Lau likasrati summihi, karena begitu bahayanya dari racunnya ular itu, bisanya ular itu. Dan juga berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
wanita. An-murataini atata, ya dua orang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Wa fi aidihima suwarani min dhahabi. Kemudian mereka berdua memakai gelang dari emas. Lalu Rasulullah berkata kepada wanita tersebut, faqala lahuma atu'addiyani zakatahu, apakah kalian membayarkan zakat ini, zakat yang gelang yang sedang kalian pakai begitu? Keduanya menjawab la, keduanya menjawab tidak. Qala, lalu Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda untuk keduanya, atuhibbani an yusawwirakum Allah bisuwari di akhirat, qasallahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Sawitawaquna ma bakhlu bihi yaqiyam, akan dililitkan ya di lehernya apa yang dia bakhilkan, apa yang dia kikirkan dirinya pada hari kiamat. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam hadis bahwa harta emas perak yang tidak diberikan zakatnya, yang tidak keluarkan zakatnya, akan dijadikan hartanya itu seperti seekor ular yang melilit di lehernya, ya, yang memiliki bisa yang begitu kuat, dan ular itu memiliki dua taring yang selalu merobek-robek wajahnya, yang mematok wajahnya. Baik. Kemudian, ya, juga Allah SWT firmankan, ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura al-bukhl. Nah, sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mukhtal, congkak, fakhuran, sombong, lagi sombong. Alladzina yabkhalun, ya, jadi sombong dan kikir itu kayaknya berkaitan yang kuat. Itu orang-orang yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan bahkan mengajak orang-orang untuk bakhil, kikir. Wa yaqtumuna ma atahumullahu min fadlihi, dan mereka menyembunyikan dari karunia yang Allah beri kepada mereka. Wa atadana lil kafirin adzaban muhina, kata Allah SWT. Kami telah sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang sangat menghina. Akan diterima bakhil dan kikir. Baik, dia memiliki dua kejahatan ini. Dia bakhil, orang lain juga dia motivasi untuk bakhil oleh dia, untuk kikir. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syahha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dari rasa kikir yang dimilikinya, itulah orang-orang yang telah beruntung. Ya. Itulah orang-orang yang beruntung. Adapun dalam hadis-hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW memohon dalam doanya agar dilindungi, agar dijauhkan dari sifat bakhil. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini doa yang pantas untuk kita baca agar Allah SWT memperbaiki akhlak kita, jauh terhindar dari sifat kikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku dari perasaan gundah dan sedih. Wal ajzi wa kasad, dari perasaan malas, perasaan lemah dan malas. Lemah dan malas. Ya, ini mohon perlindungan kepada Allah SWT. Ya, bukan hanya malas dari mencari rezeki, tapi kemalas dalam beribadah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari perasaan gundah dan sedih. Wal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan bakhil. Ya, wa dhala'id daini, dan diliput hutang. Ya, mohon perlindungan agar dilindungi Allah dari sifat terlilit hutang. Ya, walabatil rijal, dan dihina orang lain atau zalimi orang lain. Baik, ini berapa penjelasan yang berkenaan dengan sifat ya bakhil, ya, di mana Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah SWT agar diselamatkan dari sifat tersebut. Nah, tentu kita ya lebih penting untuk banyak berdoa dari sifat ini. Dan juga dari hadis lain dari Rasulullah SAW, dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda,
iyyakum wa zulm. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah. Zulumatun yaumal qiyamah. Sungguh kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuh. Jauhilah sifat kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qabla. Karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum an yasfaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Membuat mereka menumpahkan darah mereka dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan mereka atau hubungan mahram mereka. Dan juga sabda Rasulullah SAW dan hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda-tanda ciri hari kiamat, yang terasa singkatnya waktu, wayang kosul amal, dan sedikitnya orang beramal soleh, wayul qasyuh, dan banyaknya orang memiliki sifat kikir, watadharul fitan, dan munculnya fitnah-fitnah, wayaksurul harad, dan banyaknya pembunuhan. Ini adalah penjelasan tentang bahaya kikir. Ya, maka hindarilah kikir itu imma berbentuk tidak mengeluarkan zakat dari harta yang telah memenuhi syarat dikeluarkan zakat, atau tidak memberikan infak dan bantuan kepada orang membutuhkan, sedangkan kita memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Demikian dalam pembahasan kita yang dapat kita bahas. Semoga Allah SWT menjaga kita dari segala sifat-sifat yang buruk, seperti sombong, kikir, dan tabzir atau mubazir. Dan semoga para wanita muslimah mendapatkan pencerahan dari penyampaian materi ini, agar mereka dapat menyederhanakan perhiasan mereka, tapi bukan berarti mereka dilarang untuk membeli perhiasan, untuk berhias, tetapi ada perkara-perkara yang harus perhatikan. Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan sampai jatuh kepada sifat mubazir. Yang kedua, jangan sampai merasa ada rasa bangga dan sombong dalam diri saat memakai perhiasan-perhiasan yang dimiliki. Yang ketiga adalah hindari sifat bakhil dan banyaklah bersedekah di dalam keseharian, agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik. Baik, dan juga menghindari memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian, wallahu alam bisawab. Dan juga yang tak lupa, jangan memakai perhiasan-perhiasan yang berbentuk makhluk hidup yang bernyawa. Demikian, dipersilakan jika ada pertanyaan untuk dikirim, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah. Ustadz, bagaimana jika memakai pakaian yang cantik hiasan seperti brokat di pernikahan saudara karena seragam dengan keluarga? Ya, tidak masalah. Tetapi tentu yang perlu dalam acara-acara pernikahan dihindari hal yang berlebih-lebihan, baik makanan, baik perhiasan, baik pun undangan, Kemudian juga pakaian harus perhatikan tidak sampai pada tingkat mubazir. Dan juga jangan sampai ada rasa bangga dan sombong dalam diri saat melaksanakan acara-acara seperti tersebut. Apa langkah-langkah amar ma'ruf nahi munkar? Syukran wa jazakumullah. Langkah-langkah amar ma'ruf nahi munkar adalah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, Rasulullah cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan bukan berarti memukul, tapi adalah melarang mengambil alat-alat kemungkaran tersebut, umpamanya, atau dengan memberikan bantuan agar terhindar dari perbuatan yang mungkar tersebut, menarik, mengajak dia pergi, itu termasuk bukan arti gambarannya memukul di sini. Dicegah, mengenai kekuasaan juga bisa, mengenai kekuasaan seorang bupati, seorang menteri, seorang kepala negara, dia harus menggunakan kuasanya untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak mampu, dia tidak memiliki wewenang, maka dia
mengingkari dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Jika juga tidak mampu, ya, karena tidak punya jalan untuk menyampaikan secara langsung, menasihati langsung, maka ingkarilah dengan hati. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menasihati teman yang suka kata kotor? Dan sampaikan kepada kepada dia sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah lam yakun fahisha mutafahisha. Rasulullah SAW bukan orang yang bersifat suka berkata-kata jelek, kotor, ya, jorok, ya. Itu tidak boleh dan itu diharamkan dalam agama kita. Maka dan juga suka mencela orang lain, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sibabul muslim fusukun wa qitalul kufur. Mencela, memaki seorang muslim adalah merupakan kefasikan, ya. Dan Rasulullah SAW lam yakun fahisha mutafahisha. Rasulullah SAW bukan orang yang berkata-kata kotor, menjijikkan dan kata-kata yang tidak senonoh. Dan jelas ayatnya, ya, semua ungkapan kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Walaupun itu kalimat, apalagi kalimat-kalimat yang dia tidak pedulikan. Inna rajula yatakallam bi kalimatin la yatabayyanu ma fiha yulqa fin nari ab'ad min al-masyriq wal maghrib. Seseorang mengatakan sebuah kata-kata yang dia tidak mempedulikan kalimat yang keluar itu apa efek dan kandungannya, sehingga Allah azab dia, dicampakkan ke dalam yulqa fin nar. Yang mana dalamnya melebihi jaraknya antara timur dan barat. Baik. Bagaimana kalau saya sendirian dengan supir angkot yang bukan mahram? Apakah saya berdosa? Taib, ini kendaraan umum, ya. Berduaan di situ artinya tidak berdampingan, ya, duduk di belakang, ya, tidak termasuk hal yang dilarang karena ini adalah kendaraan umum, kecuali dalam jarak yang jauh. Kalau hanya dari dalam kota, ya, insya Allah ini adalah hal bukan termasuk dalam perjalanan, ya, tidak termasuk dalam perjalanan. Baik. Bagaimana cara menasihati teman untuk memotong kukunya yang dibiarkan panjang? Ya, nasihat Rasulullah SAW menyebutkan al-fitratul khamsah dalam ayat al-fitratul khamsah. Rasulullah menyebutkan ada 5 dan antaranya taklimul adfar, yaitu memotong kuku. Dan juga termasuk larangan memotong kuku itu adalah karena menyerupai binatang, menyerupai tingkah laku orang-orang yang tidak berbudi pekerti baik dari kaum fasikin, dari orang-orang ahli kitab, mereka yang orang-orang yang tidak memiliki panduan dalam hidup mereka, ya, dari kaum yang fasik, ya. Dan apakah boleh seorang wanita pergi dengan Grab, Gojek yang supirnya tidak mahram jika kondisi darurat? Darurat tentu hal di bawahnya terlalu menjawab. Baik. Apakah memakai pakaian dengan hiasan bunga-bunga, payet-payet, mutiara termasuk dalam menampakkan perhiasan? Kalau dipakai keluar rumah, ini dilarang karena ini termasuk bagian dari tabarruk. Tapi kalau dalam rumah berhias di hadapan karib kerabatnya di rumahnya tidak masalah, ya. Atau sesama wanita dalam acara-acara khusus itu juga tidak bermasalah. Apa hukumnya wudhu bagi wanita yang sedang haid? Ya, berwudhu tidak dilarang, ya, tidak menampakkannya karena dapat juga merangsang menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Jadi berhias itu boleh dengan bebas bila sama wanita dan di hadapan mahramnya. Saya sering komentari dan saya introspeksi ketika ada nasihat dari dia, saya nggak terima karena merasa orang terang mengusik selalu. Apakah itu artinya saya sombong? Saya sering dikomentari dan saya introspeksi ketika ada nasihat dari dia. Saya nggak terima karena saya merasa orang itu mengusik. Taib, begini, kita selalu tidak sombong, tidak perlu terusik dengan nasihat orang. Ya, itu adalah bentuk kasih sayang sama kaum muslimin. Jika dia menyampaikan nasihat itu dalam rangka untuk merendahkan kita, maka itu pahala dan ganjaran buruk bagi dia, bukan kepada kita. Kita ketika nasihat orang, walaupun kita tidak seperti yang dia dituduhkannya, kita tetap berterima kasih.
ya, karena jangan sampai bila nasihat itu adalah kebenaran, kita tetap mengakui sebuah kebenaran tersebut. Baik teman yang soleh, itulah teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Berhias, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ya boleh. Boleh berhias, bergelang, kalung, boleh, semuanya boleh, dibolehkan bagi para wanita, ya, tidak masalah. Jika seorang ibu berkali-kali mengalami keguguran karena faktor rahim yang lemah dan sangat menyulitkan, bagaimana untuk hamil? Bolehkah ia melakukan menyewa rahim wanita lain sebagai pengganti rahim ibunya? Mohon nasihat dan jawabannya. Wallahu alam. Ini saya sudah lama membaca fatwa para ulama dengan hal ini. Apa hukumnya? Yang rajih, Allahu alam, tidak boleh kalau menyewa rahim. Ya, itu yang saya ketahui, ya. Rasa sakit dan pilu kehilangan seorang anak saat bayi membuat kesedihan yang tak berujung hingga saat ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ustaz agar saya bisa sabar dan ridho dengan ketetapan Allah dan optimis kembali menjalankan kehidupan, mohon nasihatnya. Taib. Segala yang ditakdirkan Allah adalah baik bagi kita. Itu yang pertama. Dan Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman, Karimun, Jawadun. Allah itu sayang kepada hamba, ada kebaikan. Salah satunya di antara Rasulullah SAW sebutkan, seorang meninggal saat akan menjadi pemberi syafaat bagi dia. Itu salah satu faedah yang besar didapatkan oleh hiburan bagi orang tua. Jangan bayi itu akan memberikan syafaat. Cara-cara yang penting bagi kita adalah segala apa yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai wasilah untuk mengejar keredaan surganya Allah. Tidak punya anak bukan berarti orang itu hina, ya. Tapi dia punya peluang untuk berbuat amal lain yang besar, membawakan ke surga. Itu bisa ke majelis ilmu, beribadah, khusyuk. Tapi kalau dia punya anak, juga tidak perlu dia khawatirkan. Dia dengan segala perjuangan, kesabaran dia anak juga mendapat pahala yang besar. Kalau segala kondisi yang harus kita jalankan adalah bagaimana tuntunan agama, dan yang kita tuju adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Ummul Mukminin, wanita yang salihah, Aisyah anha, istri yang paling dicintai Rasulullah SAW, juga tidak punya anak. Yang wanita tidak punya anak, tapi ada kebaikan yang Allah indaki di balik itu dan hikmah yang luar biasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semua pertanyaan yang masuk telah kita bacakan. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.